Jujur, pertama kali lihat leher knalpot motornya Veda Ega Pratama ini, saya sampai mikir, ini insinyur Honda lagi bercanda apa gimana ya? Bentuknya muter-muter, melingkar, nekuk ke bawah. Logika saya sebagai orang awam mikir, harusnya kan lurus aja biar plong dan kencang. Karena penasaran setengah mati, saya akhirnya ngobrol panjang lebar sama salah satu mekanik senior yang juga kenalannya orang lama yang udah kenyang pengalaman ngulik mesin balap, terutama di motorsport atau Moto3. Saya tanya belak-belakan, "Om, itu knalpot kenapa dibikin ruwet gitu? Emang ngaruh?" Jawaban beliau asli bikin saya mikir ulang soal semua yang saya tahu tentang knalpot. Penjelasan beliau tuh teknis, tapi logikanya masuk akal banget. Katanya, lekukan aneh ini bukan cuma hiasan, tapi ada hitungan fisikanya yang harganya mahal banget. Nah, di episode 3 ini saya mau share hasil diskusi saya sama beliau ke kalian. Kita bedah bareng-bareng teorinya. Apakah benar lekukan ini kunci rahasia Veda atau cuma strategi marketing? Saya butuh pendapat kalian juga nanti di akhir video. Yuk, kita mulai. Segmen 1. Misteri ular melingkar. Tun Leng. Oke, kita mulai dari pertanyaan saya ke si Om mekanik tadi. Kenapa bentuknya harus melingkar? Beliau malah balik nanya ke saya. "Bro, kamu pernah lihat alat musik trompet nggak? Atau French horn? Kenapa pipanya digulung-gulung?" Saya jawab, "Ya biar ringkas aja kali Om." Kata beliau, "Bener, ringkas. Tapi ada alasan fisikanya. Namanya turn length." Wah, istilah baru nih buat saya. Jadi gini teman-teman, ilmunya adalah mesin balap sekelas NSF 250 RW itu punya karakter suara dan ledakan yang spesifik. Supaya tenaganya keluar maksimal, pipa knalpotnya harus punya panjang yang pas sampai ke milimeternya. Ibaratnya gini, kalau kita tiup trompet yang pipanya kependekan, suaranya bakal cempreng dan gak bertenaga. Kalau kepanjangan, napas kita habis duluan. Nah, untuk mesin Veda yang berteriak di 14.000 RPM, ternyata hitungan insinyur Honda butuh pipa yang panjang. Panjang banget, bisa lebih dari 1 meter. Masalahnya, motor Moto3 itu kan kecil banget ya. Jarak dan mesin ke buntut cuma seuprit. Terus saya tanya, "Lah, kalau butuh pipa panjang, kenapa nggak dipanjangin aja ke belakang sampai nonjol kayak knalpot Tanjidor?" Mekanik saya ketawa sambil tersenyum. Katanya, "Ya nggak bisa dong, regulasi membatasi panjang motor. Lagian kalau kepanjangan, handling motor jadi kacau. Jadi solusinya, ya ditekuk." Ilmu yang saya dapat ini simple lagi jenius. Lekukan-lekukan ruwet di bawah jok itu adalah cara Honda menyembunyikan pipa panjang di dalam ruang yang sempit. Jadi teman-teman, kalau kita lihat knalpot yang melingkar-lingkar itu, bukan desain asal-asalan. Itu adalah hasil hitungan matematika tingkat tinggi, biar napas mesinnya dapat panjang yang ideal. Tapi, tanpa bikin motornya jadi panjang kayak limosin. Mind blowing kan? Segmen 2. Mitos free flow dan back pressure. Lanjut ke ilmu kedua yang bikin saya mikir, wah, saya salah dong selama ini. Pasti teman-teman di sini, termasuk saya, sering dengar istilah free flow. Katanya kalau ganti knalpot racing, cari yang lubangnya gede. Saringannya dicopot semua biar losdol dan kencang. Saya sampaikan teori itu ke om mekanik tadi, dan tahu nggak? Saya malah diomelin halus. Kata beliau, "Bro, di motor 4 tak modern, apalagi spek balap, kalau knalpot lu terlalu plong atau zero restriction, motor itu emang bakal teriak kencang suaranya, tapi lari di tempat. Kenapa? Karena mesin butuh yang namanya back pressure atau tekanan balik." Beliau jelasin pakai bahasa yang gampang dimengerti orang awam kayak kita. Bayangin, mesin itu kayak orang lagi niup balon. Kalau mulut balonnya kita buka lebar-lebar, anginnya keluar cepet banget kan? Langsung kempes. Tapi kalau mulut balonnya kita tahan dikit, ada tekanan yang terjaga di dalam.
Nah, knalpot NSF 250 RW ini dirancang supaya gas buang nggak asal keluar. Lekukan-lekukan pipa tadi plus perubahan diameter pipa dari kecil membesar lalu mengecil, itu tugasnya menciptakan bendungan udara. Bendungan ini fungsinya nahan dikit campuran bensin segar yang baru masuk ke mesin biar nggak ikut kedorong keluar ke knalpot sebelum dibakar. Sayang kan bensin racing mahal-mahal malah kebuang percuma. Jadi kata mentor saya itu, knalpot motor Veda ini pinter. Dia bisa nahan gas di putaran rendah biar torsinya ngisi buat keluar tikungan. Tapi dia juga bisa ngalir lancar pas RPM tinggi di trek lurus. Makanya jangan heran kalau kadang motor balap itu lehernya lebih rumit daripada kisah cinta kita atau kisah cinta kamu. Itu demi menjaga torsi biar gak drop. Bener gak? Segmen 3. Material Sultan Titanium. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin dompet meronta-ronta. Saya sempat nanya iseng, Om, kalau saya mau bikin replika knalpot motor Veda buat motor harian saya pakai pipa besi biasa di tukang las, bisa nggak? Jawabannya, bisa aja. Tapi motor kamu bakal keberatan dan knalpotnya bakal meleleh. Ternyata, material yang dipakai di motor NSF 250 RW ini bukan besi atau stainless steel biasa, kayak knalpot aftermarket di pasaran. Ini adalah titanium grade aerospace. Saya pernah dikasih pegang knalpot titanium bekas balap, walau cuma sebentar. Itu entengnya nggak masuk akal rasanya, kayak megang kaleng kerupuk kosong. Padahal kalau knalpot standar motor kita, beratnya bisa 5 kiloan. Knalpot titanium ini mungkin nggak sampai sekilo loh. Di dunia balap, berat itu musuh. Mengurangi 1 kilo beban motor itu susahnya setengah mati. Makanya mereka rela bayar mahal buat titanium. Terus lihat deh warna birunya, cantik banget ya. Saya baru tahu, warna biru ungu itu bukan cat semprot loh. Itu reaksi kimia titanium kalau kena panas tinggi. Semakin biru artinya dia habis disiksa di suhu yang ekstrim. Dan yang paling bikin mahal itu proses pembuatannya. Kata si om mekanik itu, titanium itu galak. Gak bisa ditekuk pakai mesin bending pipa biasa. Nanti pecah. Jadi coba perhatiin detail las-lasannya. Itu namanya teknik pie cut. Pipa-pipa itu dipotong kecil-kecil miring kayak kue. Terus dilas nyambung satu-satu secara manual pakai tangan. Bayangin effortnya. Ribuan titik las dikerjain pakai tangan manusia di ruangan steril, pakai gas argon murni. Salah dikit, ya buang. Pantesan harganya puluhan juta. Kita bukan cuma beli knalpot, kita beli karya seni tingkat dewa. Segmen 4. Kenapa ngumpet di bawah jok? Satu lagi nih pertanyaan saya yang mungkin juga jadi pertanyaan kalian. Kenapa sih posisinya harus ngumpet di bawah jok? Kenapa nggak di samping kanan kayak motor MotoGP yang 1000 cc? Ini juga ada ilmunya ternyata. Kata mentor saya, ini soal aerodinamika dan pembagian berat. Motor Moto3 itu kecil dan ringkih. Kalau knalpot ditaruh di samping, dia bakal ngerusak aliran angin. Angin yang harusnya ngalir mulus di bodi motor, malah nabrak knalpot. Itu bikin motor jadi lambat alias dragnya gede. Dengan ditaruh di bawah jok atau undertail, knalpotnya sembunyi. Angin lewat bablas tanpa hambatan. Veda jadi bisa lebih slippery atau licin membelah angin tuh. Selain itu, ini juga soal kenyamanan Veda. Knalpot itu panasnya minta ampun. Kalau ditaruh di bawah jok, panasnya langsung dibuang ke belakang. Jadi kaki Veda aman, gak kepanasan pas lagi manuver miring-miring ekstrim. Ternyata dipikirin sampai segitu detailnya ya guys. Posisi knalpot aja bukan soal gaya-gayaan, tapi soal strategi menang. Kesimpulan. Jadi gitu sobat MotoGP ID. Itu tadi rangkuman ilmu yang saya dapat dari diskusi sama mekanik senior tadi. Yang pertama, lekukan itu dibuat ngejar cun lengnya di ruang sempit. Yang kedua, desainnya buat jaga back pressure biar torsi nggak hilang. Yang ketiga, material titanium yang super enteng dan mahal. Jujur, abis denger penjelasan itu, saya jadi makin respect sama detail motornya Veda. Ternyata nggak ada yang dibikin asal-asalan. Tapi ini kan teori dari satu sumber dan hasil riset saya. Saya tahu nih subscriber MotoGP ID banyak yang jago mesin, anak teknik, atau bahkan mekanik beneran. Saya mau tanya pendapat kalian nih.
Setuju nggak sama penjelasan soal back pressure tadi? Atau menurut kalian ada alasan lain kenapa knalpot Moto3 bentuknya ruwet begitu selain regulasi tentunya ya? Coba tulis pandangan kalian di kolom komentar ya. Kita diskusi sehat di bawah, siapa tahu ada ilmu baru lagi yang bisa kita angkat. Jangan lupa share video ini ke teman tongkrongan kalian biar diskusinya makin rame. See you in the next video.